salah satu aplikasi atau salah satu kondisi di mana kita menggunakan turunan tingkat tinggi, yaitu gerak partikel. Nah, lintasan gerak partikel P, misalkan ada satu partikel P, lintasan geraknya itu dinyatakan sebagai fungsi parameter, yaitu ST. Jadi fungsi S dalam variabel T atau dalam satuan waktu. Nah, pada lintasan gerak partikel, pastinya partikel tersebut ketika dia melintas, maka dia akan memiliki kecepatan dan percepatan. Otomatis ya. Nah, sehingga kecepatan dan percepatannya itu kita beri simbol sebagai V dalam satuan waktu dan percepatan A dalam satuan T waktu ya. Nah, di mana kecepatan dan percepatan ini bisa kita dapatkan dengan cara menurunkan lintasan gerak partikel P. Jadi, kalau secara matematisnya kita mengatakan bahwa kecepatan suatu partikel terhadap satuan waktu itu dapat kita peroleh dengan menurunkan fungsi lintasan dari partikel P terhadap variabel atau terhadap waktu T. Gitu. Jadi kecepatan itu adalah turunan dari lintasan. Sedangkan percepatannya itu adalah turunan dari kecepatan atau dalam hal ini turunan kedua dari lintasan. Ya. Jadi seperti itu. Sebagai contoh untuk gerak partikel ini, kita memiliki satu kondisi bahwa lintasan gerak partikel P ditentukan oleh persamaan ST sama dengan T pangkat 3 dikurang 2T kuadrat ditambah T kurang 10. Nah, kita diminta untuk mencari kapan partikel P-nya itu berhenti dan berapa besar percepatan P pada saat T sama dengan 2. Nah, untuk menyelesaikan hal ini, maka kita tulis dulu lintasan ST atau lintasan partikel ini yaitu T pangkat 3 dikurang 2T ditambah T dikurang 10. Berarti dari lintasan ini kita bisa dapatkan kecepatannya dengan cara menurunkan ST sehingga kita dapatkan kecepatan dalam satuan waktu atau V dalam variabel T, yaitu turunan dari S. Turunan dari S terhadap T yaitu 3T kuadrat dikurang 4T ditambah 1. Kita dapat VT. Sedangkan partikel P itu berhenti, itu menandakan kepada kita bahwa ketika P berhenti, maka kecepatannya itu sama dengan 0. Nah, sekarang kecepatan kita tadi itu formulanya adalah atau persamaannya adalah 3T kuadrat dikurang 4T ditambah 1. Sehingga kita bisa menuliskan ketika kecepatannya itu sama dengan 0, dengan memfaktorkan persamaan ini kita dapatkan 3T kurang 1 dikali T kurang 1. Sehingga di sini kita peroleh T1 sama dengan 1/3 dan T2 sama dengan 1. Artinya apa? Artinya ini menunjukkan kepada kita bahwa partikel itu akan berhenti pada saat di waktu T sama dengan 1/3 satuan waktu dan di 1 satuan waktu. Jadi mungkin kalau misalkan kita menggunakan satuan detik ya berarti partikel itu berhenti pada saat di detik yang 1/3 atau 0,333 ya, ataukah di waktu 1 detik ya, seperti itu. Nah, kemudian untuk percepatan tadi kita sudah membahas bahwa percepatan itu kita dapatkan dari menurunkan lintasan gerak partikel atau ST itu sebanyak 2 kali. Dalam hal ini V aksen atau kita turunkan V terhadap T. Nah, tadi kita sudah dapatkan V-nya adalah 3T kuadrat dikurang 4T ditambah 1. Nah, ketika V ini kita turunkan kembali terhadap T, akan kita dapatkan 6T dikurang 4. Nah, inilah yang kita maksud sebagai percepatan atau AT. Nah, sekarang untuk mendapatkan besar percepatan P pada saat T sama dengan 2, maka kita tinggal mensubstitusi T itu sama dengan 2 di persamaan ini.
Sehingga kita dapatkan AT-nya pada saat T sama dengan 2 itu adalah 6 kali 2, 12 dikurang 4, 8. Jadi percepatan pada partikel di saat T sama dengan 2 satuan waktu itu adalah 8. Seperti itu ya. Nah, untuk lebih menilai tingkat pemahaman kalian terhadap materi yang telah kita bahas barusan, silahkan kalian kerjakan latihan yang ada berikut ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.